Kampus Duta Bangsa Wonogiri. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Asyafi Asanti untuk bersama-sama teman-teman membersamai Anda semua untuk kita sharing materi, sharing ilmu, sharing pengalaman mengenai materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Menyapa teman-teman yang sudah tergabung dalam Google Class Meeting. Di sini ada 16 peserta yang sudah tergabung. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pelatihan soft skill pada hari ini. Pelatihan soft skill ini merupakan salah satu dasar dan juga merupakan bekal untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya yang bergabung di Kampus Duta Bangsa Wonogiri, agar nantinya ketika setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang didapatkan dalam bangku perkuliahan, teman-teman akan bisa mengcombine antara soft skill dan karakter yang didapatkan pada pelatihan kurang lebih selama 1 bulan ini, ditambah dengan perkuliahan yang nantinya akan didapatkan, itu akan meningkatkan hard skill ataupun teknis-teknis yang mungkin akan teman-teman pelajari lebih lanjut di masing-masing program studi yang telah teman-teman pilih, khususnya di Kampus Duta Bangsa Wonogiri. Mungkin ada yang memilih untuk keperawatan, ada yang memilih prodi sistem informasi, teknik informatika, kemudian memilih prodi manajemen maupun akuntansi dan hukum. Nah, tentunya pelatihan soft skill ini bisa dijadikan sebagai dasar nantinya untuk mempertajam atau mungkin untuk menguatkan kembali hard skill yang nantinya akan didapatkan dalam perkuliahan yang berlangsung kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 tahun ke depan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya harap teman-teman semua masih on cam, masih stay dan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Nanti apabila ada suara yang mungkin tidak terdengar putus-putus atau mungkin terganggunya suara selama pelaksanaan, kami berharap teman-teman bisa menuliskan informasi kendala tersebut di chat yang sudah ada di masing-masing aplikasi dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua, nanti di akhir kegiatan ini juga akan kami sampaikan presensi di kegiatan akhir pelatihan soft skill kita. Baik teman-teman, tepatnya pada hari ini 31 Juli 2021, Universitas Duta Bangsa Surakarta juga tengah melaksanakan kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka memperingati Disnatalis ketiga Universitas Duta Bangsa Wonogiri. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk ikut berdoa dan mendoakan teman, sahabat, dan mungkin orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kita yang saat ini mungkin tengah mengalami musibah, tengah mengalami sakit, tengah mengalami hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan di sini secara keseluruhan. Kita bisa mendoakan semuanya dalam keadaan baik. Dan yang kedua, mari kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar segala niat baik yang kita akan lakukan, yaitu proses perkuliahan nantinya yang kurang lebih akan dilaksanakan 1 bulan ke depan, itu akan berjalan dengan lancar. Untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilahkan. Kami cukupkan untuk berdoa. Baik, sekarang marilah kita lanjut pada materi terakhir kita, yaitu membuat pas foto tanpa install aplikasi. Mungkin ini bukan merupakan materi yang cukup berat ya, materi yang cukup ringan saja, bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin saat ini tidak mengambil prodi informatika pada khususnya. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan ini nanti mungkin bisa dilaksanakan tidak hanya teman-teman ketika menggunakan laptop, tapi juga bisa diakses dengan menggunakan HP.
Nanti saya juga akan membagikan materi secara keseluruhan kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua ini bisa mengulang apa yang sudah saya sampaikan. Begitu nggih. Nah, kali ini membuat pas foto tanpa aplikasi, apa sih yang dilakukan? Nah, biasanya banyak dari kita yang kadangkala membutuhkan pas foto untuk kegiatan ataupun momen-momen tertentu yang bisa dibilang sangat mendadak. Mungkin juga ada orang-orang yang berpikir bahwa mempersiapkan pas foto di dompet pun itu juga menjadi salah satu solusi ketika memang suatu saat kita membutuhkan yang namanya pas foto ini. Nah, tapi solusi tersebut biasanya juga kadangkala kelupaan dan sebagainya atau mungkin dokumennya ketelisut istilahnya ya, ketelisut sehingga kita lupa. Nah, apa yang bisa kita lakukan biasanya kita langsung lari ke tukang foto untuk cetak foto. Nah, saat ini teknologi yang ada, teknologi informasi yang kita miliki itu sangat memudahkan kita untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, karya di sini apa ya? Pas foto itu salah satunya. Teknologi-teknologi yang lain juga sangat mendukung, diantaranya banyak sekali mesin cetak atau mungkin saya bisa katakan sebagai printer itu yang memang punya kualitas warna yang cukup baik. Nah, di sini untuk hal-hal yang memang tidak membutuhkan kualitas foto yang apa ya istilahnya yang tinggi gitu ya, dengan kualitas foto yang baik, misalnya hanya untuk pas foto itu hanya untuk ditempel satu kali kegiatan misalnya, bukan untuk ijazah, bukan untuk sertifikat, bukan untuk hal-hal yang memang untuk disimpan beberapa lama. Nah, kita bisa memanfaatkan ini aplikasi yang tanpa install ini untuk membuat pas foto tersebut. Nah, kita bisa cetak sendiri karena memang seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali mesin cetak atau printer yang memang sudah punya kualitas foto yang cukup mumpuni sehingga teman-teman semua ini bisa melakukan cetak foto itu sendiri. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya adalah misalnya kita nggak punya fotonya. Nah, biasanya kan gitu. Aduh, saya nggak punya fotonya nih untuk acara kegiatan A misalnya. Saya nggak punya fotonya, apa yang harus saya lakukan? Ya larilah ke tukang foto. Iya, kalau tukang fotonya buka, kalau pas nggak buka, nah apa solusinya? Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai solusi. Kemudian bisa juga teman-teman misalnya, oh aku punya fotonya, tapi fotoku misalnya backgroundnya biru, padahal yang diminta backgroundnya merah. Nah, ini juga akan kita kupas semuanya di sini, sehingga teman-teman nanti bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan cukup baik nantinya. Apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan buat pas foto ini? Ya pastinya kita yang pertama adalah foto. Foto ini kita backgroundnya nggak harus menyesuaikan. Misal teman-teman pengen backgroundnya merah, teman-teman foto dimanapun teman-teman berada, dalam posisi apapun ya, posisi apapun itu misalnya mau landscape ataupun mau potret gitu ya, posisi fotonya menggunakan kamera HP, itu bisa dilakukan. Nanti kita akan step by step untuk melakukan apa namanya prosesnya seperti apa. Nanti kita akan melakukan step by stepnya. Kemudian di sini juga teman-teman untuk ukuran foto yang diinginkan pun itu sudah ada. Jadi nanti kita tinggal masuk-masuknya saja, ya. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja ke step by step apa yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat pas foto tanpa install aplikasi ini. Sebelumnya saya menggunakan aplikasi yang memang sudah tersedia online gitu ya, sudah tersedia online di URL. Nah, teman-teman bisa nanti ketikkan di Google apa itu aplikasinya. Kemudian yang kedua saya juga perlu informasikan bahwa aplikasi ini tidak hanya bisa diakses melalui laptop. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pas butuh kemudian hanya menggunakan smartphone saja itu bisa diakses di situ juga. Jadi nggak masalah. Yang kedua, kenapa saya menggunakan aplikasi yang tanpa install? Nah, ini PR banget sebenarnya buat kita. Apalagi untuk teman-teman yang memang mungkin smartphone-nya itu space memorinya tidak terlalu besar misalnya seperti itu. Nah, ini kan akan mengurangi beban yang ada. Karena mau tidak mau kalau kita install gitu ya, kalau kita install sebuah aplikasi ke dalam smartphone, otomatis kan dia akan mempersempit ruang atau space yang ada di dalam memori tersebut, sehingga akan memperlambat kinerjanya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online yang memang tidak berbayar ya, alias free seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Yaitu tadi mengurangi kinerja beban dalam kinerja
smartphone kita kalau kita harus install. Karena kalau kita install kan ya mau nggak mau kita harus updating ya. Kalau kita nggak updating biasanya tidak bisa dipakai secara maksimal itu. Oke, aplikasi apa saja yang saya gunakan di sini? Saya menggunakan ini teman-teman. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Langkah per langkah yang akan kita lakukan ketika kita membuat pos foto gitu tanpa aplikasi. Oke, tunggu sebentar. Oke. Yang pertama ini saya menggunakan aplikasinya adalah Image2Go. Image2go.com. Teman-teman bisa nyari di Google, nanti namanya adalah image2go.com. Baik, apakah layar yang saya sampaikan sudah terbaca, teman-teman? Mohon feedbacknya. Sudah, baik. Nah, yang saya gunakan adalah, terima kasih. Baik, teman-teman. Yang saya gunakan yang pertama adalah Image2Go ini. Nah, Image2Go ini sebenarnya adalah konverter gambar yang memang cukup mumpuni, di dalamnya sangat lengkap sekali ya. Ada editor foto, ada kompres gambar. Jadi biasanya kalau kita mengupload gambar-gambar dengan resolusi yang cukup tinggi, itu biasanya tidak bisa biasanya ya. Mungkin minimal dibatasi hanya 20 kilobyte saja lah. Di sini kita bisa kompres gambarnya juga pakai Image2Go ini ya. Kemudian bisa mengkonversi dari gambar ke gambar, kemudian bisa mengkonversi ke bentuk JPEG. Nah, untuk extension, nah jadi gambar itu kan dia punya banyak sekali extension. Extension itu adalah 3 huruf atau 3 karakter yang ada di belakang nama file kita pada produk gambar. Ada yang JPG atau JPEG, kemudian ada yang PNG. Nah, kemudian ada beberapa lagi ya, banyak sekali kalau untuk gambar-gambar tersebut. Nah, biasanya untuk editor foto, editor gambar, itu mereka menggunakan aplikasi yang memang sudah disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam hal ini adalah contohnya Photoshop misalnya. Nah, Photoshop ini memang punya banyak kelebihan ya, punya banyak kelebihan. Dia bisa mengedit segala sesuatu gambar yang ada di sana, baik itu crop dan seterusnya. Nah, Image2Go pun juga sama, cuma mungkin dia punya resolusi yang cukup bisa dibilang di bawahnya Photoshop karena memang produknya berbeda ya, produknya berbeda karena ini adalah instan. Nah, di sini ada apa saja? Ada editor, ada kompres, kemudian ada pangkas gambar, kemudian putar dan seterusnya, yaitu di bawah teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Buat nyari ini teman-teman cukup ketikkan saja di alamat Google teman-teman masing-masing, Image2Go, img2go.com. Sudah, nanti akan muncul ke alamat ini. Kemudian nanti teman-teman ada pilihan, bisa masuk apabila memang sudah punya akunnya, kemudian daftar jika belum punya akunnya, atau hanya menggunakan saja pun juga tidak masalah. Oke. Nah, di sini kita akan buka untuk editor foto. Baik, editor fotonya seperti ini sudah kita buka. Nah, di editor foto ini nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload atau memindahkan file yang akan kita buat atau kita edit gitu ya. Nah, filenya di sini boleh berupa extension apapun, JPEG, PNG, dan seterusnya. Nah, kebetulan saya sudah mempersiapkan tadi 2 foto yang sudah saya download gitu ya melalui alamat Google. Dari foto tersebut salah satunya akan saya masukkan di sini untuk kita jadikan project pada siang hari ini. Oke, saya akan tarik saja ke sini. Nah, untuk proses memasukkan ke sini itu sebenarnya ada 2, ada pilih file, kemudian teman-teman akan diarahkan ke alamat di mana teman-teman menyimpan file tersebut. Yang kedua, teman-teman bisa langsung tarik saja, kalau misalnya filenya sudah siap, tarik saja ke arah sini, lah itu nanti otomatis akan mengupload gambar yang sudah teman-teman persiapkan untuk kita edit. Nah, saya menggunakan foto ini. Nah, di foto ini ada seorang gambar anak-anak ya, meskipun fotonya sebenarnya mungkin ini tidak dibuat untuk pas foto, tapi saya ambil saja ini angle sebagai contoh project kita. Nah,
Di sini tentunya yang kita butuhkan ketika kita akan membuat pas foto itu adalah wajah secara completely gitu ya, tidak sampai badan, tidak sampai tangan, mungkin hanya sampai ke bahu saja atau mungkin di daerah area bawah leher, mungkin hanya di situ. Ya, kemudian untuk ukuran yang di atas pun juga sama, nanti dia juga tidak lebih dari atas rambut gitu ya, nggak lebih dari atas rambutnya tuh nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, sekarang kita akan memotong kebutuhan kita sesuai dengan pas foto yang akan kita buat, yakni, nah ini kita klik di sini ya, kebetulan di sini semuanya bahasa Indonesia ya, jadi sangat memudahkan sekali kita untuk mengoperasikan aplikasi ini ya. Di situ ada filter, bawa ukuran, transformasi, gambar, latex dan seterusnya. Semuanya enak sekali ya, enak sekali untuk bisa kita mengubah segala sesuatunya dengan menggunakan bahasa Indonesia, jauh lebih mudah ya. Sekarang kita klik potong karena kita akan mengambil foto sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini sebenarnya sudah ada rasio-rasio gambar yang sesuai dengan kebutuhan ya. Ada 3x2, 3:2, 5:3, 4:3, 5:4, 6:4, 7:5, dan 10:8. Tapi balik lagi, ini nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau memang di sini tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka teman-teman bisa perhatikan yang ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, di mana mau saya sedang berjalan saat ini. Di sini teman-teman akan memasukkan ukuran lebar dan juga tinggi dari pas foto yang akan kita buat. Nah, kalau ukuran pas foto biasanya berapa? 4x3 gitu ya. 4x3 berarti di sini lebar kita isi 300, kemudian tingginya 400. Oke, nah ini kita tinggal seret aja ke atas. Oh, nggak sesuai misalnya, kurang kecil, ini kita ganti aja. Nah, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Oke. Oh, ini kebetulan memang tingginya pas saya ambil sudah 3x4 ya, tapi kita akan crop lagi ke arah yang lebih kecil. Nah, kalau memang ukuran yang kita butuhkan tidak ada dalam ukuran yang sudah ada, maka kita bisa melakukan gerak seperti ini, teman-teman. Ini sepertinya resolusi yang saya ambil untuk foto ini terlalu kecil ya, jadinya fotonya mungkin kelihatan kecil. Nah, kalau teman-teman pakai foto HP gitu, biasanya resolusinya jauh lebih bagus, apalagi kalau misalnya HP-nya memang sudah qualified untuk kameranya bagus, kemudian HDR juga, bisa dipastikan ya foto-foto yang dia HDR itu biasanya lebih tajam, kemudian warnanya juga lebih bagus, kemudian yang ketiga juga resolusinya jauh lebih tinggi, mau dipercantik atau tidak, kalau misalnya kita fotonya pakai HP, rata-rata sekarang foto HP sudah include ya untuk mempercantik wajah itu. Jadi misalnya kita pengen menutupi noda, kita pengen menutupi jerawat dan seterusnya, itu sepertinya di aplikasi foto pun dalam smartphone kita tuh sebenarnya sudah komplit, karena rata-rata memang produk smartphone itu banyak yang menjual. Salah satunya adalah itu layanan untuk bisa memperindah, kemudian memperbagus foto dan juga yang lainnya ya. Jarang sekali saya melihat sebuah iklan yang dia lebih menekankan pada memori. Biasanya mereka tetap kelebihannya itu apa? Oh, videonya lebih tajam, oh fotonya lebih itu. Nah, biasanya itu karena memang itu adalah produk yang bisa dikatakan sebagai daya saing antara smartphone satu dengan smartphone yang lain gitu. Ya. Oke. Langsung kita terapkan saja. Nah, di sini sudah ada foto yang kita miliki. Ya, fotonya kecil sekali. Baik, sekarang fotonya sudah siap. Berikutnya adalah kita simpan saja foto ini. Nah, pada saat kita akan menyimpan foto ini, itu akan ada beberapa pilihan yang disampaikan oleh aplikasi Image2Go ini. Yang pertama adalah apakah foto ini akan disimpan dalam extension PNG atau yang lainnya. Nah, di sini ada bitmap, GIF, IO, JPEG, kemudian seterusnya TIFF ya. Mana yang akan kita tentukan? Nah, karena biasanya untuk bawaan itu dia PNG, tapi di sini kita akan coba untuk JPEG saja. Ya, JPEG. Kemudian nama filenya, apa nih yang mau kita kasih
nama file untuk foto kita. Ya, kita isi aja, misalnya foto 4x3. Nah, misalnya kayak gini, nama file fotonya bebas. Yang penting dalam penamaan dia bukanlah merupakan karakter yang terpisah, ya. Tidak ada spasi di sana. Kalau memang ada yang terpisah, nanti bisa ditautkan dengan menggunakan underscore. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan ditanya kualitas apa yang kita inginkan. Kompresi terbaik 0 sampai 40% atau kualitas terbaik mulai dari 60% sampai dengan 80%. Biasanya kalau di sini juga dia sudah sudah memberikan saran gitu ya, dia harus berada di kualitas yang berapa persen. Seperti halnya contoh foto ini, dia sudah berada di kualitas 80%. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke. Ya, simpan di bagian atas. Klik. Nah, seperti ini. Pada waktu proses simpan, dokumen ini tersimpan di image to go, teman-teman. Dia belum tersimpan di hardware teman-teman, belum tersimpan di file penyimpanan masing-masing. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa memilih untuk mendownloadnya. Apakah dia akan didownload ke dalam cloud, ya, penyimpanan yang sifatnya cloud gitu, eksternal, atau dia akan kita download internal ke memori penyimpanan kita yang ada di hard disk. Nah, ini saya pilih yang download file Anda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa file yang saya buat, yang telah kita buat, itu berada di ukuran size 5,95 kilobyte. Nah, selanjutnya kita bisa download. Nah, di pojok kiri sudah kelihatan ya fotonya sudah di-download di situ. Oke. Langkah berikutnya, karena kita sudah punya foto, tapi dengan bentuk yang tadi ya, background-nya masih hijau. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan lagi file, menambahkan lagi tab yang kedua yang akan kita gunakan. Oke, saya akan berpindah tab dulu. Nah, aplikasi yang kedua yang akan kita gunakan untuk aplikasi kedua yang akan kita gunakan untuk mengubah gitu background itu adalah remove background. Di remove background ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah pakai karena ini benar-benar sangat sangat mudah banget buat kita yang istilahnya pemula untuk menggunakan aplikasi yang bisa meremove background. Nah, teman-teman bisa nyari aja nanti di Google remove.bg. Remove.bg, cari aja di Google seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua yang perlu diinstal yang kita gunakan untuk remove image background. Nah, di aplikasi yang kedua ini sebenarnya dia butuh resolusi yang cukup tinggi ya. Semoga nanti gambar yang saya ambil dari Google tadi resolusinya cukup tinggi, jadi bisa di remove backgroundnya secara secara maksimal seperti itu ya. Karena sekali lagi saya ingatkan, kadang-kala dia remove backgroundnya benar-benar bisa rapi gitu ya, menghapus backgroundnya tuh benar-benar bisa rapi. Tapi kadang juga enggak, ya ada bagian-bagian yang kena dikit, kepotong, ikut hilang itu juga ada. Gitu. Jadi kalau resolusinya sudah bagus fotonya, ya biasanya dia bisa meremove-nya juga dengan maksimal kalau yang di sini. Nah, kenapa saya suka sekali dengan aplikasi ini? Karena aplikasi ini sangat-sangat yang pertama gratis pasti gratis. Yang kedua sangat mudah sekali penggunaannya. Ya, penggunaannya sangat mudah sekali untuk meremove background. Oke, sekarang langkah apa saja yang harus kita lakukan? Sebenarnya langkahnya sama kayak yang pertama tadi ketika kita memakai image to go pada remove background pun kita juga harus mengupload image yang akan kita remove backgroundnya. Nah, untuk upload image ini teman-teman bisa dua cara seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dia bisa di-upload, kita klik upload gitu ya, dengan nanti akan diarahkan ke alamat di mana kita simpan itu file ya. Kalau misalnya di penyimpanan eksternal itu dia akan diarahkan ke situ. Kalau tidak, langkah yang kedua adalah kita bisa
Nah, kita bisa tarik aja kayak tadi ya, tarik aja kayak tadi buat dia masuk ke aplikasi remove background. Oh. Oke. Nah, kayak gini misalnya tadi saya klik yang upload image ya, dia langsung membuka explore kita yang ada di HP kayak gini ya. Karena kita nggak perlu, kita cancel aja, kita mau tarik aja dari yang sudah kita miliki tadi. Tarik ke sini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal tunggu prosesnya saja dia mengubah background tersebut. Oke. Oke. Nah, proses uploadnya kayak gini. Dia akan menguploadnya seperti ini. Ya. Tapi ingat, sekali lagi untuk remove background ini dia sangat sensitif sekali ya. Untuk foto-foto yang dia resolusinya rendah itu dia nggak bisa ngehapus secara baik. Nah ini teman-teman. Nah foto yang sudah kita buat tadi secara otomatis ketika dia proses gitu ya, gambar kita tarik ke sana dia sudah langsung otomatis memproses. Nama aplikasinya remove background dan ini nggak perlu install. Ya nggak perlu install, cukup pakai aplikasi online. Bisa diakses melalui laptop yang sudah terkoneksi dengan internet dan juga melalui smartphone Anda yang sudah terkoneksi dengan internet ya, melalui alamat URL masing-masing. Nah ini gambar yang sudah kita buat tadi, dia sudah nggak punya background. Tadi kalau kita lihat backgroundnya berwarna hijau, nah background hijaunya sudah hilang, sudah rapi gitu ya, sudah ada fotonya si cantik ini, gambar anak ini tanpa background yang ada. Gitu. Nah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah kita bisa langsung download kalau memang kita mau download dalam bentuk background yang memang tidak ada warnanya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa mengubah. Misal kita pengen backgroundnya kita ganti. Nah, klik saja di bagian edit. Ya, klik di bagian edit. Kemudian kalau kita sudah klik di bagian edit, nah ini masih loading image. Nah, di sini teman-teman akan melihat gambar yang asli yang kita upload tadi, gitu ya. Yang pertama gambar yang asli itu ya, yang warnanya hijau backgroundnya tanaman tadi. Kemudian gambar tersebut akan kita buat blur pun juga bisa. Blurnya itu berapa persen itu juga bisa. Ya, kita tinggal pilih aja mau blur yang berapa persen. Nah, atau kita pilih background yang macam-macam, kayak mungkin background yang sedang saya gunakan saat ini itu ya di background digital. Banyak mau backgroundnya batu bata dan seterusnya, tinggal scroll aja ke bawah ini macam-macam ya kayak gini anak-anak ya lucu banget, mau gunung dan seterusnya ini bisa tuh kayak gini di bawah semakin banyak pilihan tuh. Kalau misalnya kita pilih salah satu ya bisa kita klik aja, misalnya klik ini, nah ini bisa kita pilih sebagai background. Nah, kita perhatikan di sana, oke, sudah berubah ya backgroundnya, di belakangnya dia sudah langit. Kemudian yang kedua, kita klik dengan gambar yang lain misalnya. Nah, ini gambar yang berwarna kuning untuk background sudah ada, atau mungkin batu bata. Batu merah. Baik, kita perhatikan di sini. Ya, dia sudah berubah. Nah, kalau untuk warna, ini tadi foto ya, untuk foto. Kalau untuk warna, kita tinggal pilih yang tapi yang di sebelahnya, yang color. Klik aja color. Oke, nah untuk color di sini banyak pilihannya, Magic Libinius mau warna ada, mau hijau, ungu, merah, kuning dan seterusnya. Kalau memang kita butuh yang warna biru, kita bisa tinggal klik saja warna biru. Ya. Oh ternyata saya nggak butuh biru yang ini, biru yang terlalu muda, tapi saya pengennya biru yang tua misalnya. Oke, kita klik color saja. Nah, di sini teman-teman bisa menyeret mouse-nya untuk ke arah warna mana nih yang diinginkan gitu. Misalnya saya pengen warna merah aja lah yang biasa digunakan ya. Kita pilih warna merah. Warna merah itu kan gradasinya banyak sekali ya. Ini perempuan-perempuan ya, mbak-mbak muda pasti sadar banget nih kalau warna kayak gini, karena biasanya untuk warna lipstick dan juga warna jilbab itu juga ada gradasinya ya. Merah, merah marun, merah tua, merah darah, merah apa lagi ya, banyak pilihannya. Nah itu biasanya untuk produk-produk lipstick itu ada. Nude ya, dan seterusnya. Nah kalau kita mas-mas nggak tahu nih merah apa yang digunakan, ya udah cukup scroll-scroll di sini. Warna merah apa sih yang kita butuhkan untuk background kita.
Nah, sebenarnya untuk kodenya sendiri kalau kita geser, kalau Anda perhatikannya ada di bawah ini, ya ini DA13, 5A dan seterusnya, sebenarnya dia menggeser ke kode warna. Kalau teman-teman sudah hafal kode warna merahnya, itu warna merahnya seperti apa, itu bisa klik di sini. Di Photoshop atau mungkin di Corel itu teman-teman bisa melihat kode-kode warna. Nah, ini juga sama sih kode warnanya seperti itu. Kalau emang sudah hafal di luar kepala kode-kode warna merah yang ada, maka teman-teman bisa langsung aja ketikkan di sini. Kebetulan saya nggak hafal nih kode warna merahnya seperti apa. Oke, saya sudah punya warna merah yang saya butuhkan. Merahnya mungkin kurang lebih seperti itu, kemudian saya akan klik OK. Nah, jadilah seperti ini. Ya, karena fotonya dia nggak presisi ya ini ya, seharusnya bahunya bisa tegak lurus. Nah, karena saya cuma nyomot dari Google tadi, jadi mungkin nggak presisi, tapi teman-teman ketika nanti mau foto sendiri ya pastikan bahu kanan dan bahu kirinya itu bisa presisi, jadi benar-benar pas fotonya ya, bisa pas fotonya dan jauh lebih baik. Oke, warna sudah kita dapatkan. Warna sudah kita dapatkan, mengubah background-nya juga sudah kita lakukan. Tadi background-nya sudah kita ganti dengan warna merah. Maka selanjutnya kita akan mendownload gambar ini untuk kita cetak. Oke, kita download image aja. Baik, proses download sedang berjalan. Oke. Kemudian, kalau boleh saya menyimpulkan tadi ya, ada 2 aplikasi yang kita gunakan secara online ya. Aplikasi tersebut nggak perlu diinstal. Yang pertama adalah Image2Go dan yang kedua itu adalah Remove.bg, remove.bg. Nah, itu yang kita gunakan dua-duanya. Ya. Baik. Setelah kita sudah mengolah gambar, kemudian setelah kita sudah mengolah foto dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencetak. Nah, di sini kita pura-puranya nih kita punya printer sendiri nih. Printer kita apa namanya? Printer kita pura-puranya tuh sudah high gitu ya, high resolusinya udah bagus gitu, bisa cetak sendiri. Nah, maka langkah selanjutnya apa? Saya akan menggunakan satu aplikasi yang pasti sudah ada di masing-masing laptop teman-teman semua, yaitu Microsoft Word. Tuh. Kenapa saya pakai Microsoft Word? Karena itu memang ada di semua laptop, jadi nggak perlu nyari lagi, nggak perlu install apa, aplikasi apa, yaitu memang salah satu bawaan dari produknya Windows. Gitu. Nah, kita aktifkan dulu untuk Microsoft Word-nya. Setelah kita punya fotonya, nah kita akan mengolahnya untuk kita cetak. Baik, saya akan share screen lagi. Oke. Nah, sudah. Baik. Di sini saya sudah punya satu apa namanya dokumen kerja gitu ya di Microsoft Word yang semua laptop yang punya sistem operasi Windows itu pasti punya di sini karena memang bawaannya dari Windows. Microsoft Office salah satunya adalah Word ini. Nah, kalau teman-teman yang Linux bisa nggak saya pakai pengolah kata gitu ya? Ya silahkan dicoba selama memang punya fitur-fitur yang sama dengan Word gitu ya. Karena kalau di Linux biasanya dia namanya bukan Word kan, dia namanya pengolah kata dan seterusnya. Itu silahkan dicoba kalau memang dia punya yang sama. Kenapa kita pakai ini? Ya, alasannya semuanya ada, kemudian mudah dioperasikan, ya mudah dioperasikan, semua orang bisa mengoperasikan gitu. Karena kita pada dasarnya adalah baik lagi kita ke awam ya, kita ke awam. Buat kayak gini tuh kita menjadi orang awam yang misalnya kita nggak punya background IT. Oke, apa yang kita lakukan adalah kita akan menaruh gambar atau memasangkan gambar yang sudah kita download lagi melalui proses yang sudah kita lakukan melalui Image2Go dan juga remove background ke istilahnya worksheet kita ya yang ada di Word ini, lembar kerja kita yang ada di Word ini. Caranya ada dua, teman-teman bisa insert di sini, kemudian nanti klik insert, kemudian kita pilih picture ya. Untuk menyisipkan gambar yang ada di sini, ya, langkahnya adalah klik insert, tab insert, kemudian pilih yang picture. Atau langkah yang kedua, teman-teman bisa melakukan tarik seret gambar seperti yang sudah kita lakukan pada 2 proses sebelumnya melalui
remove background ataupun yang image to go. Nah, di sini ada pilihan picture. Kalau kelebihannya kita seret gambar itu ya sebenarnya langsung kepasang gitu ya. Gambarnya kan udah ketahuan di situ, kita bisa langsung pasang ke sini. Kalau kita pakainya yang insert picture, kita harus nyari gambar tersebut karena tadi kita download ya, pasti ke alamat download kita. Kalau file yang ada di folder downloadnya rapi, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya enggak, nah ini kesulitannya mungkin di situ. Tapi jangan khawatir kalau kita misalnya habis download hari itu ya, hari yang sama, kita lagi download gambar, kemudian kita lupa nih gambarnya apa ya yang udah terdownload tadi, gambarnya apa saja gitu. Kita nanti bisa mencari pilihan hari atau setting ya di sini di data modified ini kita klik saja data modified-nya, kemudian kita sesuaikan dengan tanggal hari ini 31. Nah, di sini akan muncul file-file yang sudah kita download selama tanggal 31. Nah, ini juga akan mempermudah teman-teman untuk mencari filenya. Nah, kita masukkan foto 4x3 yang sudah di remove background-nya menjadi merah tadi. Selanjutnya kita klik insert dan kita masukkan ke sini. Oke, sambil menunggu proses. Nah, saya rasa ini cukup mudah diikuti, ya, cukup mudah diikuti, kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin tidak punya laptop, bisa pakai HP, langkah-langkah yang ada ini. Kalau nanti ketinggalan langkah-langkahnya seperti apa dan ingin diulang, nanti akan saya sampaikan satu alamat yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar lebih ulang. Nah, di sini kita sudah punya fotonya si cantik ini, ya. Oke. Di sini kita sudah punya foto yang akan kita gunakan untuk untuk kita ubah atau kita cetak gitu ya, untuk kita cetak. Nah, pada saat kita akan mencetak, otomatis kita juga harus menyesuaikan ukurannya terlebih dahulu, size-nya terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, 400, 300. Mengubah klik gitu ya, kita aktifkan seperti ini, muncul node-node atau lingkaran-lingkaran. Untuk apa? Untuk diedit, untuk diubah, dan seterusnya. Ya, kita harus mengaktifkannya seperti ini. Nah, pengubahan ukuran ini itu ada di size yang ada di pojok kanan atas ya, dekat menyampaikan dengan kebutuhan kita.
Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Sudah, Bu. Bu. Silakan, Bu. Saya baik teman-teman, terima kasih. Saya tadi agak kepental suaranya, jadi harus balik lagi ke sini. Oke, kita akan mulai share lagi. Oke, sebelum saya share, saya akan buka dokumen Word saya. Masih ingat nggak kita keputusnya tadi di mana? Ada yang mau memberikan tambahan? Kita keputusnya tadi pada materi apa ya? Sudah selesai download kah? Atau sudah selesai Word kah? Sampai di mana materi kita? Sampai Word bagian size. Oh, Word bagian size. Oke, terima kasih Mbak Ya. Dewi. Baik, kita lanjutkan untuk Word bagian size. Nah, saya akan buka dulu untuk aplikasi Office Word saya supaya kita bisa melanjutkan karena saya tadi harus restart laptop, ya harus restart laptop lagi karena mungkin jaringan di tempat saya sedang tidak stabil, harus restart lagi. Baik, pada saat kita akan memberikan size ya ukuran yang ada, maka kita tinggal menyesuaikan saja kebutuhan kita. Kan sebenarnya kalau ukuran 3x4, 4x6, 2x3 itu kan sebenarnya ukuran sentimeter. Jadi kalau di size itu kita bisa ubahnya di situ. Nah, biasanya kalau Word itu ada dua pilihannya, ada yang senti, ada yang inci. Nah, itu hati-hati. Kalau emang sudah senti, biasanya dia sudah sesuai. Tapi kalau dia yang inci, itu hati-hati dalam memasukkan angkanya supaya hasilnya juga seperti yang diharapkan ketika dicetak. Mungkin akan saya sedikit mengulang ya, tadi saya mengatakan bahwa kalau kita tuh sebagai mahasiswa di Kampus Duta Bangsa, setiap semester itu kita akan diminta untuk mengisi yang namanya Kartu Rencana Studi atau KRS. Nah, di situ teman-teman akan selalu diminta untuk mempersiapkan dan menempelkan foto masing-masing dengan background merah, biasanya kalau nggak merah biru, untuk ditempelkan pada masing-masing lembar KRS tersebut. Nah, untuk KRS itu kan ada 2 lembar. Lembar pertama untuk akademik, kemudian lembar yang kedua itu akan disimpan oleh mahasiswa sendiri. Nah, untuk foto yang disimpan untuk mahasiswa sendiri itu teman-teman yang mempersiapkan sama ya ditempel dari rumah sudah bawa gitu. Setiap kali kita mengumumkan bahwa tanggal sekian kita mau isi KRS misalnya kayak gitu ya. Maka pada saat itu juga teman-teman harus mempersiapkan foto 2x3 untuk pengisian KRS. Nah, makanya semoga materi yang disampaikan ini bisa cukup membantu kalau misalnya teman-teman saat ini nggak punya foto 2x3 atau punya tapi mungkin fotonya foto lama atau wajah-wajah lama atau mungkin kalau yang perempuan dulunya belum berhijab sekarang sudah berhijab misalnya seperti itu kan kita harus foto ulang. Nah, kalau foto ulang di studio harus bayar fotonya, kita bisa foto di pakai HP kita sendiri kemudian nanti di situ kita ubah background-nya sendiri, cetak sendiri, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang saya akan buka untuk share screen saya. Mohon izin untuk buka share screen saya. Ini sebenarnya sudah sampai ke materi terakhir nih kita. Ya, sudah sampai materi terakhir. Sudah mempersiapkan layout untuk dicetak. Ini sudah materi terakhir. Apakah layar sudah nampak di masing-masing? Belum, Bu. Oh, belum, masih proses. Baik. Kalau sudah tolong saya dikabari. Oke, sudah, Bu. Ini sudah? Oke. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita akan melakukan size atau mengukur size, pastikan bahwa ukurannya itu sudah sesuai. Kalau 4x6 itu kan ukuran standarnya adalah sentimeter. Kemudian punya saya, ini saya menggunakan definisi inci. Ya, definisi inci. Inci. Bisa ditandai dengan apa? Dua tanda yang ada di atas itu, nggih. Dua tanda di atas itu. Nah, kita sesuaikan saja
kalau 4 meter itu sama dengan berapa inci? Atau sebenarnya kita bisa ubah ukuran seperti ini, nanti pada masing-masing word itu ada option. Nah di option itu untuk measurement-nya diganti ke senti, itu bisa. Ya, bisa diganti seperti itu. Kalau memang pengen perubahannya adalah permanen. Tapi kalau misalnya jenengan masih butuh yang inci untuk pekerjaan yang lain gitu ya, itu bisa di bisa di bisa diubah ke bentuk atau ukuran standar sesuai dengan kebutuhan. Tunggu ya. Kita tinggal cari saja untuk 4 cm itu berapa inci gitu kan ya, berapa inci. Kalau enggak ya udah tinggal diganti aja gitu. Kalau di catatan 4 cm itu sama dengan 1,575. Nah, ini kita ganti. Kita mau buat ukurannya adalah 4 kali 3 ya tadi ya. 1,5, kemudian kalau misalnya dia 3 berarti dia ada di 1,18. Seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada di 1,5, ada 1,3. Nah, ukurannya sudah jadi nih. Nah, oke. Sudah jadi seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya di tempat atau fasilitas yang ada di Word itu untuk warna itu bisa kita ubah juga sebenarnya. Keterangan, kemudian cahaya mungkin yang lebih hidup misalnya seperti itu bisa kita ubah. Atau mungkin mau di foto hitam putih, kita nggak butuh warna tapi kita butuh hitam putih. Nah, kita ubah nih di color ya yang ada di sebelah kiri. Tampilan dari Word saya itu adalah Word 2016, tapi kalau misalnya teman-teman ada di Word 2010 aja udah muncul seperti ini, udah ada pilihannya. Mau yang retro, oke kita pilih retro, bisa kita ubah seperti ini ya, tinggal correction warnanya ada aja, dipilih seperti apa. Nah untuk correction itu kita akan mengubah terangnya cahaya yang kita butuhkan. Nah, kalau perhatikan ketika saya geser ke arah ini itu akan ada keterangannya brightness plus 40%, kemudian kontras minus 20%. Nah, kemudian saya geser ke warna yang lain brightness plus 40%, kontras minus 40%, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau ini dia ada di brightness dan kontras. Kemudian yang di bagian atas itu bisa kita gunakan untuk sharp and soften ya, untuk ketajaman dan mungkin kelembutan dari warna yang kita pilih. Ya, seperti itu. Cuma sekali lagi kalau di Word kita nggak bisa kayak di Photoshop ya. Kayak Photoshop misalnya kita pengen ngilangin jerawat, ya udah kita tinggal arsir aja. Kalau misalnya kita pengen menghilangkan noda hitam, kita bisa itu arsir juga. Kita pengen lebih manjung, lebih tirus, nah itu di Photoshop teman-teman. Nah, mungkin salah satu kelemahan dari materi yang saya sampaikan hari ini yang tidak bisa dilakukan di Photoshop adalah itu kita nggak bisa merubah bentuk wajah, kita tidak bisa menghilangkan apa yang sudah ada dari foto itu, ya. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita istilahnya mencarikan solusinya, yaitu dengan apa? Kita foto dengan menggunakan HP gitu ya, yang memang di HP tersebut itu sudah punya editor foto yang mumpuni, bawaannya kan biasanya ada, yaitu ada kan foto yang dipercantik, sharpennya tirusnya itu sudah ada, kemudian mungkin menghilangkan noda-noda di wajah juga ada. Nah itu kita bisa solusinya seperti itu, pakai foto yang seperti itu, ya. Kalau kita belum bisa Photoshop, kalau kita udah bisa Photoshop ya udah pakai Photoshop aja. Ya, kalau kita belum bisa, kita manual seperti ini nggak ada masalah. Intinya adalah semua permasalahan yang ada itu kita tetap ada solusinya. Ya, solusinya apa? Salah satunya ya yang kita lakukan hari ini yaitu kita bisa ubah ke masing-masing foto. Tadi fotonya saya ubah ke retro ya. Oke, saya ubah dulu ke yang ini, yang cantik, yang merah. Nah, color sudah tadi saya sudah menjelaskan ya warna-warna yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Saya tidak akan mengubahnya, tapi saya akan menambahkan sedikit list ya atau border. Nah, list atau border yang kita gunakan seperti ini. Nah, untuk list atau border itu ada di Picture Stylist ya. Kita tinggal pilih aja listnya seperti apa. Hitam atau tanpa list atau menggunakan list putih seperti ini. Sudah selesai foto, pas foto,
4x3 atau 3x4-nya sudah siap untuk dicetak. Kita pengen cetak banyak? Oke, bisa kita cetak banyak dengan cara kita menduplikasi gambar yang ada. Bagaimana cara menduplikasinya? Cukup ketikkan ya, kita aktifkan seperti ini, kemudian klik kontrol diikuti dengan huruf D ya, kontrol diikuti dengan huruf D. Baik, ya sangat mudah, praktis, dan semoga ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman ketika nanti mau cetak foto. Ya, itu ya. Aduh, kok saya ketinggalan langkah-langkahnya? Tenang, saya sudah mempersiapkan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan langkah-langkah pada kegiatan kita di siang hari ini, yakni teman-teman bisa masuk ke channel YouTube saya, ya. Channel YouTube saya ada di sini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa buka di channel YouTube saya sudah unggah langkah per langkahnya seperti yang saya sampaikan pada hari ini, kalau misalnya memang ketinggalan materinya. Nah, di sini, di Sinau Bareng Konco. Nah, di sini teman-teman juga bisa mungkin ikut meramaikan hasanah sosial media saya. Salah satunya ada di IG, Call Me Astanti, kemudian di Facebook, Call Me Astanti, dan juga YouTube channel saya, Sinau Bareng Konco, dan blog saya, sinaubarengkonco.wordpress.co.id. Untuk nomor telepon yang mungkin bisa disimpan untuk kita berkomunikasi untuk masa yang akan datang ada di WhatsApp atau mungkin ada di grup Telegram. Ya, namanya sama semua supaya gampang diingat bahwa kita bisa berbagi hal yang kita ketahui bersama teman, itu adalah sesuatu momen yang menyenangkan. Jadi kalau punya ilmu maka kita bisa berbagi keilmuan yang kita miliki. Karena sebenarnya ilmu yang kita bagikan kepada orang lain itu tidak akan membuat kita menjadi lebih menjadi berkurang ilmu kita, tapi justru malah itu akan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain yang mungkin belum mengetahui ya. Jadi usah kita pelit ilmu. Di blog juga teman-teman akan mungkin menemukan banyak sekali artikel-artikel yang saya sudah tuliskan. Kebetulan ada beberapa artikel, tapi ini hubungannya dengan teknologi informasi sesuai dengan background saya, teknologi informasi, teknologi informatika. Mungkin teman-teman pada saat penugasan di mata kuliah tertentu bisa mencari jawaban dari tugas juga di situ. Bisa baca-baca juga melalui blog di sinaubarengkonco.wordpress.co.id. Kemudian untuk YouTube channel mungkin belum terlalu banyak yang saya bagikan, tapi insya Allah nanti bisa continue. Saya akan bagikan hal-hal yang mungkin sudah saya kuasai dan akhirnya akan saya bagikan kembali untuk teman-teman semua. Untuk IG maupun Facebook mungkin saya tidak terlalu aktif di dalamnya, tapi teman-teman yang ingin ikut memfollow dan juga bersosial media bersama kita silahkan. Itu dari saya ya. WA Telegram juga tersedia di nomor yang sama. Tuh. Baik, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 11.05. Kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan untuk kita diskusikan, maka saya akan mengakhiri pertemuan kita untuk materi pelatihan soft skill terakhir, yakni aplikasi pas foto tanpa aplikasi, ya. Itu kalau tidak ada yang kita diskusikan. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya, maka teman-teman bisa mengaktifkan mic-nya dan kemudian teman-teman bisa raise hand, teman-teman bisa menuliskan di chat untuk bertanya seputar materi kita pada siang hari ini. Apa nggak ada absennya, Bu? Gimana? Absen? Iya. Nah, untuk absen mungkin Mas Admin bisa dibantu, absennya ada di akun yang sama, tinggal dicari saja nanti Google formulirnya. Mohon dibantu disampaikan pada teman-teman absensi kita pada siang hari ini untuk admin. Oke. Baiknya yang tadi bisa diakses pakai mobile nggak? Maksudnya pakai smartphone gitu. Aplikasinya?
Yang web yang tadi lah Bu. Yang suruh emek tuh apa tadi? Oh, image to go. Bisa Mas. Image to go dan remove background itu bisa diakses dengan menggunakan mobile atau smartphone. Oke. Oh, Kebetulan device saya pakai laptop. Mungkin suatu saat saya akan sampaikan yang pakai mobile. Tapi itu karena itu adalah aplikasi online, jadi itu bisa diakses dengan menggunakan smartphone. Aman, bisa. oke Bu. Terima kasih. J, sami-sami Mas Adi Sabda. Ada pertanyaan lain yang mau didiskusikan? Sudah cukup paham? Tadi saya melihat sekilas untuk absensi sudah disampaikan admin di link chat. Teman-teman bisa melakukan presensi mulai dari sekarang di link chat. Karena adalah pertemuan terakhir, nanti dari pihak akademik akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan soft skill. Jadi nanti ketika ada yang tidak ikut, maka akan kami minta untuk membuat resume untuk kegiatan-kegiatan yang belum diikuti. Okay? Nanti resume akan kami sampaikan mungkin pada minggu yang akan datang. Seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan penerima mahasiswa baru, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kampus Wira Bangsa Wonogiri masih menerima pendaftaran mahasiswa baru. Mungkin ada teman, sahabat, tetangga, rekan yang saat ini masih bingung pengen kuliah di mana, mungkin bisa diajakin ke Kampus Wira Bangsa Wonogiri dan dapatkan fasilitas yang menarik selama masa pendaftaran gelombang terakhir untuk gelombang 3 ini di Kampus Wira Bangsa Wonogiri. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan diskusi yang disampaikan. Itu presensi minggu kemarin ya Kak? Oh ya, mungkin